Teruntuk para fresh graduate, cara survive di dunia nyata. Sebagian besar kalian yang fresh graduate pasti pernah ngerasa setelah lulus semuanya tiba-tiba jadi sunyi. Nggak ada lagi jadwal yang jelas, nggak ada lagi arah yang pasti. Dan di tengah itu semua, muncul satu pertanyaan yang anehnya nggak pernah benar-benar diajarin ke kalian, yaitu lanjut kuliah atau langsung kerja. Kelihatannya simple, cuma ada dua pilihan. Tapi kalau kalian pikir lebih dalam, ini bukan pilihan biasa. Ini pilihan yang bisa menentukan lingkungan kalian ke depan, cara kalian berkembang, bahkan arah hidup kalian beberapa tahun ke depan. Dan yang bikin makin berat, kalian harus memilih tanpa benar-benar tahu konsekuensinya. Coba jujur, waktu kalian sekolah, kalian diajarin banyak hal kan? Ada matematika, bahasa, teori ini itu. Tapi nggak pernah ada yang benar-benar duduk dan bilang, kalau nanti kalian lulus, ini cara memilih jalan hidup kalian. Nggak ada kan? Yang ada cuman antara lanjut kuliah biar aman, atau langsung kerja biar cepat dapat uang. Tanpa penjelasan, tanpa konteks, tanpa realita. Dan sekarang kalian ada di titik itu. Ada yang punya pilihan untuk kuliah karena punya biaya, punya support, punya waktu. Ada yang bahkan nggak punya pilihan itu sama sekali. Harus langsung kerja, harus bantu keluarga, harus mikir soal bertahan hidup, bukan soal cari passion. Dan ada juga yang ada di tengah. Bisa kuliah tapi berat, bisa kerja tapi ragu. Dan justru posisi ini yang paling bikin overthinking, karena kalian punya pilihan tapi nggak punya kejelasan. Akhirnya apa yang terjadi? Kalian mulai bandingin diri sama teman, kalian takut ketinggalan, takut salah jalan, takut nyesel. Dan pelan-pelan tanpa sadar, kalian mulai menunda. Menunda memilih, menunda bergerak, menunda memulai. Padahal, waktu tetap jalan. Dan yang jarang disadari adalah, kalau kalian salah pilih itu bisa diperbaiki. Tapi kalau kalian tidak memilih, itu yang diam-diam menghancurkan waktu kalian. Karena semakin lama kalian diam, semakin besar tekanan yang kalian rasakan. Semakin banyak suara dari luar. Kapan kuliah? Kok belum kerja? Teman kamu udah semua. Akhirnya tanpa sadar, kalian mulai mengambil keputusan, bukan karena kalian paham, tapi karena kalian takut. Takut tertinggal, takut salah, takut dinilai. Padahal ini hidup kalian, bukan hidup mereka. Dan di titik ini kita harus jujur, bahwa masalahnya bukan karena kalian tidak punya pilihan, tapi karena kalian tidak pernah benar-benar diajarin cara memahami pilihan itu. So, di sini kita nggak akan bahas ini secara normatif. Nggak akan bilang ikut passion aja atau sekadar kerja keras pasti berhasil, karena realitanya nggak sesederhana itu. Kita akan bongkar semuanya, dari siapa yang sebaiknya kuliah, siapa yang lebih masuk akal untuk kerja, gimana kalau kalian nggak punya privilege, sampai apa yang harus kalian lakukan setelah memilih, tanpa basa-basi, tanpa teori kosong. Karena kalau kalian salah memahami ini dari awal, kalian bukan cuma salah langkah, kalian bisa kehilangan waktu yang nggak akan pernah bisa kalian ambil kembali. Sekarang kita jujur aja, apa yang kalian rasakan setelah lulus itu bukan aneh, itu normal. Tapi masalahnya, tidak banyak yang berani ngomong jujur tentang ini. Dulu, kalian diajarin untuk fokus satu hal, yaitu lulus. Belajar, ujian, naik kelas, ulang lagi. Dan selama itu hidup terasa jelas, selalu ada next step, selalu ada arah. Tapi begitu semua itu selesai, tiba-tiba kosong. Nggak ada lagi yang ngarahin, nggak ada lagi sistem yang narik kalian ke depan. Dan di titik itu, baru terasa satu hal. Saya harus ngapain sekarang? Dulu kalian pikir lulus itu garis finish, yang ternyata itu garis start. Dan bukan start yang jelas, tapi start yang bikin bingung. Teman kalian mulai jalan masing-masing, ada yang langsung kuliah, ada yang langsung kerja, ada yang kelihatannya sudah punya arah. Kalian lihat itu semua, dan tanpa sadar, kalian mulai membandingkan. Dia udah kuliah, dia udah kerja, dia udah punya penghasilan, dan kalian masih mikir, masih ragu, masih nanya ke diri sendiri, saya telat gak sih? Dan itu pelan-pelan berubah jadi tekanan, bukan cuma dari dalam, tapi dari luar juga. Orang tua mulai nanya, jadi mau lanjut apa? Mau kuliah di mana? Kok belum kerja? Lingkungan juga mulai berisik, teman update kehidupan, sosial media penuh pencapaian, semua terlihat seperti sudah berjalan. Dan di tengah semua itu kalian merasa sangat tertinggal, padahal kalian belum tentu benar-benar tertinggal, kalian cuman belum memulai. Tapi karena semua orang terlihat sudah bergerak, kalian jadi merasa, saya doang nih yang belum kemana-mana. Dan yang jarang disadari adalah,
Perasaan itu bukan muncul karena kalian lemah, tapi karena kalian masuk ke fase baru tanpa persiapan mental. Fase di mana tidak ada jawaban pasti, tidak ada jalur yang jelas, tidak ada satu pilihan yang 100% benar. Dan disinilah overthinking mulai masuk. Kalian mulai mikir terlalu jauh, takut salah langkah, takut nyesel di masa depan. Akhirnya kalian tidak bergerak, karena setiap pilihan terasa berisiko. Mau kuliah, takut salah jurusan, takut buang waktu. Mau kerja takut stuck, takut kalah jauh sama yang kuliah. Dan karena dua-duanya terasa menakutkan, kalian memilih untuk tidak memilih. Diam di tengah, padahal semakin lama kalian diam, semakin berat rasanya. Karena tekanan itu tidak hilang, dia numpuk dari hari ke hari. Sampai akhirnya kalian bukan lagi bingung karena pilihan, tapi bingung karena terlalu lama tidak bergerak. Kalau kita berhenti sebentar dan benar-benar jujur melihat semua ini, sebenarnya kenapa sih kalian bisa sampai di titik ini? Kenapa setelah lulus banyak yang merasa kosong, bingung, nggak tahu harus kemana? Jawabannya mungkin bukan yang kalian kira. Masalahnya bukan karena kalian nggak punya pilihan. Kalau dilihat secara objektif, justru sekarang pilihan kalian lebih banyak dari sebelumnya. Kalian bisa lanjut kuliah, langsung kerja, ambil gap year, belajar skill, bahkan mulai sesuatu sendiri. Pilihan itu ada, tapi tetap aja kalian merasa stuck. Kenapa? Karena kalian nggak pernah diajarin cara memilih. Coba kalian ingat lagi, perjalanan kalian dari awal, dari kecil hidup kalian itu seperti sudah dipetakan. Di sekolah, kalian tinggal ikut. Ada kurikulum, ada jadwal, ada target. Kalian tidak perlu berpikir saya harus kemana, karena semuanya sudah ditentukan. Naik kelas, lulus, lanjut ke tahap berikutnya. Dan kalau kalian lanjut kuliah pun, pola itu masih berlanjut. Masih ada sistem, struktur, dan arah yang jelas. Kalian tetap ditarik ke depan tanpa perlu benar-benar mengambil keputusan besar sendiri. Tapi begitu kalian lulus semua itu hilang. Tidak ada lagi sistem yang ngarahin. Tidak ada lagi jalur yang otomatis. Dan untuk pertama kalinya kalian benar-benar sendirian dalam menentukan arah hidup. Di titik inilah kalian dihadapkan ke sesuatu yang belum pernah kalian latih sebelumnya, yaitu mengambil keputusan besar. Keputusan yang dampaknya bertahun-tahun, menentukan lingkungan, menentukan masa depan. Dan masalahnya, kalian belum pernah benar-benar dilatih untuk itu. Kalian hanya dilatih untuk menjawab soal, mengikuti aturan, mencapai nilai. Tapi tidak dilatih untuk memahami diri sendiri, membaca realita, mengambil risiko, menentukan arah hidup. Makanya ketika semua pilihan itu tiba-tiba ada di depan kalian, otak kalian tidak siap. Bukan karena kalian bodoh, bukan karena kalian lemah, tapi karena kalian belum pernah berada di situasi ini sebelumnya. Dan yang bikin semuanya terasa lebih berat adalah karena kalian bukan cuma bingung memilih, kalian bahkan bingung bagaimana caranya memilih. Akhirnya apa yang terjadi? Kalian mulai ikut-ikutan teman, ikut kata orang tua, atau memilih jalan yang terasa paling aman. Bukan karena itu yang terbaik, tapi karena itulah yang paling tidak menakutkan. Padahal keputusan seperti ini tidak bisa diambil hanya berdasarkan rasa aman, karena yang terasa aman sekarang belum tentu benar untuk jangka panjang. Dan kalau kalian tidak sadar akar masalah ini, kalian akan terus mengulang pola yang sama. Ikut arus, ikut mayoritas, ikut yang terlihat benar, tanpa pernah benar-benar tahu apakah itu memang jalan kalian atau bukan. Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh, kalian harus benar-benar pahami kalau masalahnya bukan karena kalian gak punya pilihan, tapi karena kalian gak pernah diajarin cara memahami pilihan itu. Makanya sekarang, untuk pertama kalinya dalam hidup kalian, kalian harus belajar menentukan arah sendiri. Sekarang kita mulai masuk ke bagian yang paling penting, bukan sekadar opini tapi peta realita. Karena sebelum kalian memutuskan, kalian harus tahu dulu, kalian sedang bermain di kondisi yang seperti apa. Dan kita mulai dari level pertama, yaitu kalian yang punya privilege. Ini bukan untuk membandingkan, bukan juga untuk merendahkan siapapun. Ini untuk jujur melihat posisi. Kalau kalian punya dukungan finansial, orang tua masih bisa membantu. Tidak harus buru-buru cari uang, masih punya waktu untuk mencari arah. Berarti kalian punya privilege dan banyak orang tidak menyadari ini. Mereka menganggap itu hal yang biasa, padahal sebenarnya itu adalah keuntungan besar. Karena di posisi ini, kalian punya satu hal yang sangat mahal, yaitu waktu untuk mencoba tanpa tekanan. Kalian bisa kuliah tanpa harus mikir biaya tiap hari, salah jurusan tanpa langsung jatuh, eksplorasi tanpa harus memikirkan survival. Dan ini yang harus kalian pahami,
Kalau kalian ada di posisi ini, kuliah bukan kewajiban, tapi kesempatan. Kesempatan untuk membangun relasi, memperluas perspektif, mengasah skill, dan memperjelas arah kalian. Tapi disinilah banyak orang salah tangkap, kebanyakan mereka masuk kuliah tanpa arah. Tanpa tahu mau jadi apa, mau ngapain, mau memanfaatkan itu untuk apa. Akhirnya apa yang terjadi? Kuliah cuma jadi formalitas, sekadar ikut jalur, sekadar biar aman. Dan 4 tahun itu lewat begitu saja, tanpa perkembangan yang signifikan, tanpa value yang benar-benar dibangun. Padahal kalau kalian punya privilege, kalian seharusnya bisa lebih dari itu. Karena kalian punya ruang untuk mencoba hal di luar kampus, bangun project, belajar skill tambahan, atau ikut organisasi yang relevan. Itulah yang membedakannya. Orang yang memanfaatkan privilege akan berkembang jauh lebih cepat. Tapi orang yang menyia-nyiakannya akan tetap berada di titik yang sama meskipun punya kesempatan lebih besar. Jadi kalau kalian ada di posisi ini, kalian harus jujur ke diri sendiri. Kalian mau pakai kesempatan ini atau cuma lewat aja? Karena banyak orang berharap punya posisi kalian, tapi ketika sudah punya, mereka tidak benar-benar menggunakannya. Makanya kalau kalian punya privilege, kuliah itu bukan kewajiban, tapi jadi kesempatan. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi harus kuliah atau enggak, tapi kalau kuliah kalian mau menjadikannya apa. Selanjutnya kita masuk ke realita yang lebih keras, dan ini penting banget untuk dibahas, karena jarang ada yang benar-benar ngomong jujur tentang ini. Langsung saja level kedua, untuk kalian yang tidak punya privilege. Kalau kalian ada di posisi ini, realitanya sederhana. Kalian nggak punya banyak waktu untuk mikir. Bukan karena kalian nggak mau mikir, tapi karena hidup menuntut kalian untuk langsung bergerak. Kalian mungkin harus bantu orang tua, harus cari penghasilan, harus mikir kebutuhan harian, atau tidak punya biaya untuk kuliah. Dan di posisi ini banyak orang merasa tertinggal. Lihat teman-teman mereka kuliah, punya waktu eksplorasi, punya kesempatan mencoba banyak hal. Sementara kalian langsung masuk ke dunia nyata. Dan memang itu nggak mudah. Karena kalian seperti dipaksa dewasa lebih cepat, tanpa banyak pilihan, tanpa banyak ruang untuk salah. Di titik ini kita harus jujur. Buat sebagian orang hidup bukan tentang memilih passion, tapi tentang bertahan hidup. Ini bukan kalimat pesimis, ini realita. Dan justru kalau kalian tidak menerima realita ini, kalian akan terus merasa tidak adil. Padahal ini bukan soal adil atau tidak, ini soal kondisi. Dan dari kondisi itu, kalian harus bermain. Sekarang pertanyaannya, kalau kalian tidak punya privilege, apakah berarti kalian kalah? Jawabannya tidak, tapi cara bermainnya berbeda. Kalau orang lain bisa mencoba banyak hal, salah tanpa konsekuensi besar, pelan-pelan mencari arah. Sementara kalian harus lebih strategis. Kalian harus cepat belajar, cepat adaptasi, cepat menghasilkan. Karena waktu kalian lebih mahal, dan disinilah banyak orang salah langkah. Mereka memaksakan hidup seperti orang yang punya privilege. Mereka ingin langsung menemukan passion, langsung kerja yang ideal, langsung hidup sesuai keinginan. Padahal realitanya belum memungkinkan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka frustrasi, merasa hidup tidak adil, merasa tertinggal. Padahal masalah sebenarnya bukan di hidupnya, tapi di ekspektasinya. Jadi kalau kalian ada di posisi ini, kalian harus shift cara berpikir. Bukan lagi tentang apa yang saya mau, tapi apa yang bisa saya lakukan sekarang dari kondisi ini. Mulai dari yang realistis dulu, kerja apapun yang bisa menghasilkan, memberi pengalaman, lalu membuka peluang. Bukan yang harus paling keren, bukan yang paling sesuai gengsi, tapi yang paling masuk akal. Karena di fase ini tujuan kalian bukan langsung sukses, tapi membangun pijakan. Dari situ, pelan-pelan kalian bisa mulai naik step by step. Belajar sambil jalan, naik level sambil bekerja, dan justru kebanyakan orang yang mulai dari sini bisa punya mental yang jauh lebih kuat. Lebih tahan banting, lebih realistis, lebih cepat berkembang. Karena mereka tidak punya pilihan untuk santai. Mereka dipaksa untuk jadi kuat. Jadi jangan lihat posisi ini sebagai kekurangan. Lihat ini sebagai kondisi awal. Dan dari kondisi itulah, kalian bisa membangun sesuatu dengan cara kalian sendiri. Dengan jalur kalian sendiri. Lanjut kita masuk ke posisi yang kelihatannya paling aman, tapi justru paling banyak bikin orang tersesat. Level ketiga, yaitu kalian yang ada di tengah. Kalian yang tidak sepenuhnya kekurangan, tapi juga tidak benar-benar punya kelebihan besar. Kalian mungkin bisa kuliah, tapi harus mikir biaya. Bisa kerja, tapi takut salah jalan. Punya sedikit support, tapi tidak sepenuhnya aman. Dan di posisi ini, hidup terasa seperti semua mungkin, tapi nggak ada yang pasti. Sekilas ini terlihat seperti kondisi yang fleksibel.
punya opsi, punya kemungkinan, tapi di balik itu, ada satu masalah besar. Kalian jadi terlalu banyak berpikir, karena setiap pilihan terasa setengah benar. Kuliah masuk akal tapi berat, kerja masuk akal tapi ragu, ambil gap year bisa tapi takut dibilang nganggur. Akhirnya, apa yang terjadi? Kalian tidak benar-benar memilih, kalian menunda. Sedikit ke sana, sedikit ke sini, tapi tidak benar-benar melangkah. Inilah yang bikin posisi ini jadi yang paling berbahaya, bukan karena kalian tidak punya pilihan, tapi karena kalian punya terlalu banyak pilihan tanpa kejelasan. Kalian terjebak di antara harapan, ketakutan, dan ekspektasi orang lain. Kalian mulai mikir kalau saya kuliah gimana kalau salah, kalau saya kerja gimana kalau nyesel, kalau saya pilih ini nanti gimana kalau ketinggalan. Dan semua pertanyaan itu tidak pernah selesai, karena kalian mencoba mencari kepastian di tempat yang memang tidak pasti. Padahal di fase ini tidak ada pilihan yang 100% benar, yang ada hanyalah pilihan yang kalian jalani dan kalian buktikan. Tapi karena kalian ingin semuanya jelas di awal, kalian tidak mulai sama sekali. Akhirnya, tanpa sadar waktu terus berjalan, teman kalian mulai terlihat bergerak, lingkungan mulai terasa berubah. Sementara kalian masih di titik yang sama, bukan karena kalian tidak mampu, tapi karena kalian terlalu lama berpikir tanpa bergerak. Makanya yang harus kalian sadari adalah, posisi di tengah ini bukan tempat untuk diam, tapi tempat untuk mengambil keputusan. Karena semakin lama kalian di sini, semakin besar tekanan yang kalian rasakan, semakin banyak keraguan yang muncul, dan semakin sulit untuk mulai. Jadi kalau kalian sekarang merasa bingung, ragu, takut salah, itu bukan tanda kalian harus menunggu, itu tanda kalian harus mulai memilih. Walaupun belum yakin, walaupun belum sempurna, karena kejelasan tidak datang sebelum kalian bergerak, kejelasan datang setelah kalian berani mengambil satu langkah. Nah, setelah kalian lihat semua kondisi tadi, punya privilege, tidak punya privilege, atau di tengah, harusnya kalian mulai sadar satu hal, bahwa masalahnya bukan cuma di pilihan, tapi di cara kalian memilih. Dan disinilah banyak orang melakukan kesalahan yang sama, bukan sekali, tapi berulang-ulang. Kesalahan pertama, yaitu ikut-ikutan. Teman kuliah kalian ikut kuliah, teman kerja kalian ikut kerja. Bukan karena kalian paham, tapi karena kalian tidak mau sendirian. Tidak mau terlihat beda, tidak mau merasa tertinggal. Padahal hidup itu bukan lomba lari bareng. Setiap orang punya titik awal berbeda, kondisi berbeda, tujuan berbeda. Tapi karena kalian terus melihat ke orang lain, kalian kehilangan arah kalian sendiri. Kesalahan kedua, takut tertinggal. Ini yang paling sering tidak disadari. Kalian bukan benar-benar ingin sesuatu, kalian cuma tidak mau kalah cepat. Lihat orang lain sudah jalan, kalian panik. Akhirnya kalian memilih sesuatu bukan karena itu benar, tapi karena itu terasa lebih cepat. Padahal lebih cepat belum tentu lebih tepat, dan keputusan yang diambil karena panik seringnya berakhir dengan penyesalan. Kesalahan ketiga, mengambil keputusan tanpa memahami konteks hidup sendiri. Ini yang paling dalam. Kalian memilih kuliah tanpa benar-benar tahu kondisi finansial kalian, tujuan kalian, apa yang ingin kalian lakukan setelahnya. Atau kalian memilih kerja tanpa sadar kalian sebenarnya punya kesempatan lebih, tapi kalian tidak melihat itu. Kalian mengambil keputusan besar dengan pemahaman yang minim, seolah-olah satu pilihan itu cocok untuk semua orang. Padahal tidak ada satu jalan yang benar untuk semua orang, yang ada hanyalah jalan yang sesuai dengan kondisi kalian. Seringkali kalian terlalu fokus ke apa yang benar, tapi tidak pernah benar-benar bertanya, apa yang benar untuk saya? Akhirnya kalian mungkin terlihat jalan, tapi sebenarnya kalian hanya berpindah tanpa arah. Punch yang harus benar-benar kalian pahami adalah bahwa banyak orang nggak salah karena pilihannya, tapi karena mereka nggak ngerti kenapa mereka memilih itu. Ketika kalian tidak paham alasan kalian, kalian akan mudah goyah. Hari ini yakin, besok ragu, lusa ingin ganti arah. Dan tanpa sadar kalian menghabiskan waktu bukan untuk berkembang, tapi untuk mengulang dari awal, lagi dan lagi. Kita coba lebih masuk ke bagian yang paling sering disalahpahami. Bukan lagi kuliah itu penting atau enggak, tapi kapan kuliah itu benar-benar masuk akal. Karena kuliah itu bukan salah, tapi juga bukan solusi untuk semua orang. Dan di sini kita harus mulai spesifik bahwa kuliah itu masuk akal kalau ada tujuan yang jelas. Bukan sekadar biar aman, biar nggak ketinggalan, biar ikut jalur, tapi karena kalian tahu kalian masuk ke sana untuk apa. Contoh paling jelasnya yang pertama, yaitu seperti profesi yang memang butuh kuliah. Ada jalur yang memang tidak bisa dilewati tanpa pendidikan formal.
seperti dokter, hukum, atau profesi teknis tertentu. Kalau tujuan kalian ke sana kuliah bukan pilihan, itu kebutuhan. Karena tanpa itu, kalian tidak bisa masuk ke permainannya. Lalu yang kedua, kalian punya arah yang jelas. Ini yang sering dilewatkan, kuliah itu bisa jadi powerful kalau kalian sudah punya bayangan arah. Bukan harus 100% pasti, tapi setidaknya kalian tahu kalian tertarik di bidang apa, kalian ingin berkembang kemana, kalian ingin menggunakan kuliah itu sebagai apa. Karena kalau kalian masuk tanpa arah, kuliah hanya jadi tempat menunda kebingungan. 4 tahun berlalu, tapi kalian tetap tidak tahu harus kemana. Yang ketiga, kuliah digunakan sebagai leverage. Ini yang membedakan banyak orang kuliah tapi tidak memanfaatkan kuliahnya. Padahal sebenarnya kuliah itu bisa jadi alat yang sangat kuat kalau kalian gunakan untuk membangun relasi, masuk ke lingkungan yang tepat, ikut organisasi yang relevan, atau mengembangkan skill di luar kelas. Maka kuliah bukan cuma soal gelar, tapi jadi batu loncatan. Namun masalah besarnya, banyak orang masuk kuliah dengan ekspektasi yang salah. Mereka berpikir kuliah sama dengan otomatis sukses, kuliah sama dengan masa depan aman, kuliah sama dengan jalan pasti. Padahal realitanya kuliah itu hanya alat, bukan jaminan. Dan kalau kalian menggunakan alat itu tanpa arah, ya hasilnya tetap kosong. Makanya ada banyak kasus yang sudah kuliah, sudah lulus, tapi tetap bingung. Bukan karena kuliahnya salah, tapi karena cara memahaminya yang salah. Jadi masalah sebenarnya bukan di kuliahnya, tapi di ekspektasinya. Kalau kalian berharap kuliah akan menyelamatkan hidup kalian, kalian akan kecewa. Tapi kalau kalian melihat kuliah sebagai alat untuk mempercepat arah kalian, maka itu bisa jadi salah satu keputusan terbaik kalian. Maka dari itu, sebelum kalian memutuskan jangan hanya tanya kuliah penting atau enggak, tapi tanya kalau kalian kuliah kalian mau pakai itu untuk apa. Karena dari situ jawabannya akan jauh lebih jelas. Sekarang mari kita lihat sisi yang sering diremehkan bahkan sering dianggap jalan kedua, yaitu kerja. Banyak orang berpikir kalau bisa kuliah, ya kuliah dulu, kerja itu pilihan terakhir. Padahal itu tidak selalu benar, karena di kondisi tertentu, kerja justru jadi pilihan yang lebih masuk akal. Dan yang harus kalian pahami dengan jujur adalah, bahwa kerja masuk akal kalau kalian butuh income cepat. Kalau kondisi kalian menuntut harus bantu keluarga, memenuhi kebutuhan sendiri, tidak bisa menunggu 3-4 tahun. Maka kerja bukan pilihan rendah, itu pilihan realistis. Karena dalam kondisi seperti ini, yang kalian butuhkan bukan teori dulu, tapi kestabilan hidup. Dan dari situ kalian bisa mulai membangun langkah berikutnya. Lalu untuk kalian yang tidak punya akses kuliah, realita yang harus diterima adalah bahwa tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Kalau kalian memaksakan sesuatu yang secara kondisi belum memungkinkan, kalian justru bisa jatuh lebih dalam. Jadi daripada memaksakan, lebih baik bermain dari posisi yang kalian punya sekarang. Mulai kerja, mulai menghasilkan, mulai belajar dari dunia nyata, dan dari situ pelan-pelan kalian bisa naik. Selanjutnya, untuk kalian yang ingin langsung membangun skill, ini yang sering tidak disadari. Bahwa di dunia kerja kalian tidak dibayar karena kalian tahu, tapi karena kalian bisa. Banyak skill justru berkembang lebih cepat ketika kalian langsung praktik, menghadapi masalah nyata, dan dituntut untuk menghasilkan. Bukan sekadar belajar teori, karena di dunia nyata tekanan itu mempercepat pertumbuhan. Kalian belajar bukan karena disuruh, tapi karena harus. Dan itu beda. Dan lagi-lagi realita yang harus kalian terima adalah kerja itu tidak selalu enak seperti apa yang kalian lihat. Kalian mungkin akan mulai dari bawah, digaji kecil, melakukan hal yang tidak ideal. Tapi justru di situ kalian sedang membangun fondasi mental, skill, dan pengalaman yang nantinya bisa jadi modal besar. Inilah yang harus kalian ubah cara pandangnya. Kerja bukan berarti kalian kalah. Kerja bukan berarti kalian tidak berkembang. Itu hanya jalur yang berbeda, dan kalau kalian jalani dengan benar, itu bisa membawa kalian jauh lebih cepat. Karena kalian langsung masuk ke permainan, bukan menonton dari jauh. Jadi di dunia nyata, pengalaman sering lebih cepat membentuk kalian daripada teori. Karena teori memberi kalian pemahaman, tapi pengalaman membentuk siapa kalian sebenarnya. Kalau kalian memilih kerja, jangan jalani dengan mindset terpaksa, tapi jalani dengan mindset saya lagi membangun sesuatu dari nol. Karena dari situ arah kalian akan mulai terbentuk. Kita lanjut masuk ke satu jalur yang sering disebut tapi jarang dipahami dengan jujur, yaitu beasiswa dan jalur prestasi. Banyak yang bilang kalau nggak punya biaya ya cari beasiswa aja. Kedengarannya simple, tapi realitanya tidak sesederhana itu.
Karena beasiswa itu bukan jalan alternatif yang mudah, itu jalur kompetitif. Yang artinya tidak semua orang bisa lolos, tidak semua usaha langsung berhasil, dan tidak semua orang siap dengan prosesnya. Jadi kalau kalian berpikir saya nggak punya biaya tapi ya santai aja, nanti juga dapat beasiswa, di situ kalian sedang membangun harapan tanpa strategi. Dan itu berbahaya. Karena beasiswa itu butuh strategi, ini bukan soal pinter doang, tapi soal konsistensi, positioning diri, dan usaha yang terarah. Kalian harus tahu beasiswa apa yang kalian incar, syaratnya apa, bagaimana cara memenuhi itu. Bukan sekadar berharap, tapi merancang. Karena orang yang dapat beasiswa biasanya bukan yang kebetulan beruntung, tapi yang sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Kalian butuh effort serius, tapi ini bagian yang sering diremehkan. Untuk masuk jalur ini, kalian harus siap belajar lebih keras, mengembangkan diri di luar standar, bersaing dengan banyak orang. Prosesnya tidak instan, bisa butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dan selama itu, tidak ada jaminan kalian pasti berhasil. Kalau kalian memilih jalur ini, kalian harus benar-benar niat. Bukan setengah-setengah, bukan coba-coba. Karena kalau setengah hati, kalian akan cepat menyerah, dan akhirnya kembali ke titik awal. Banyak orang bilang kejar mimpi kalian, tapi tidak banyak yang bilang bahwa mimpi itu ada harganya. Dan salah satu harganya adalah waktu, tenaga, konsistensi, dan mental. Jadi kalau kalian benar-benar ingin kuliah tapi kondisi kalian tidak mendukung, jangan langsung menyerah, tapi juga jangan naif. Pahami medan permainannya, siapkan diri kalian, bangun strategi. Karena tanpa itu, keinginan kalian hanya akan jadi wacana. Kalau kalian memang benar-benar mau kuliah, cari jalannya, bukan alasan. Karena selalu ada jalan, tapi tidak semua orang benar-benar mau mencarinya. Ada satu lagi realita yang jarang banget dibicarakan secara jujur, yaitu tentang mereka yang sudah kuliah, bahkan sudah lulus. Karena banyak orang berpikir, kalau sudah sarjana harusnya hidup lebih jelas, harusnya lebih mudah, harusnya lebih siap. Tapi realitanya tidak sedikit yang justru tetap bingung, tetap ragu, tetap tidak tahu harus kemana. Dan ini bukan karena mereka tidak pintar, tapi karena ada satu kesalahan yang diam-diam terjadi. Jadi gelar itu bukan sama dengan jaminan, ini yang harus kalian terima dulu. Kuliah memang memberi kalian pengetahuan, pengalaman, dan gelar. Tapi tidak menjamin kalian siap menghadapi dunia nyata. Karena dunia nyata tidak bertanya IPK kalian berapa, kampus kalian apa. Dunia nyata bertanya kalian bisa apa, kalian bawa value apa. Dan kalau jawabannya belum ada, gelar itu tidak banyak membantu. Masalah sebenarnya adalah, banyak lulusan sarjana tidak mau mulai dari bawah. Mereka merasa, saya sudah kuliah, saya sudah punya gelar, masa iya mulai dari yang kecil? Akhirnya mereka menolak peluang kecil, menunggu pekerjaan ideal, berharap langsung di posisi yang layak. Padahal dunia tidak bekerja seperti itu, karena di dunia nyata, semua orang memulai dari bawah dengan versi mereka masing-masing. Jadi, gengsilah yang diam-diam menahan. Bukan karena kalian tidak punya peluang, tapi karena kalian tidak mau mengambilnya. Karena terlihat tidak sesuai, karena takut dinilai orang, karena merasa terlalu rendah. Padahal, kesempatan itu ada, tapi kalian tolak hanya karena gengsi. Mereka takut mulai dari nol, dan yang membuat semuanya semakin berat adalah kalian ingin langsung jelas, langsung stabil, langsung jadi tanpa melewati proses awal. Padahal tidak ada yang langsung jadi. Semua orang yang sekarang terlihat di atas pernah ada di titik bawah mereka, tapi mereka mau jalan. Sementara banyak orang berhenti karena tidak mau mulai dari sana. Jadi kalau kalian sekarang merasa stuck, tidak berkembang, atau tidak punya arah, coba tanya ke diri sendiri. Saya benar-benar tidak punya peluang, atau saya menolak peluang yang ada. Karena seringkali peluang itu ada, tapi tidak sesuai ekspektasi kalian, dan karena itu kalian tidak mengambilnya. Itulah kenapa yang bikin kalian stuck bukan karena kalian gak punya peluang sama sekali, tapi karena kalian merasa terlalu tinggi untuk mulai dari bawah. Yang padahal juga belum cukup tinggi untuk naik. Dan selama pola pikir ini tidak berubah, kalian akan terus berada di tengah. Tidak di bawah, tidak juga naik, tapi stuck di tempat yang sama. Sampai di titik ini, kalian sudah lihat semua realitanya. Pilihan ada, kondisi beda-beda, kesalahan juga sudah jelas. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Saya harus mulai dari mana? Karena jujur, tanpa arah yang jelas, semua insight tadi cuma akan jadi pemahaman bukan perubahan. Jadi di bagian ini kita nggak akan sekadar ngomong motivasi, kita akan mulai bikin sistem. Sistem sederhana,
tapi bisa kalian pakai. Dan di sini ada 3 fase. Bukan untuk dipilih salah satu, tapi untuk dijalani. Langsung saja fase pertama, yaitu eksplorasi. Ini fase yang paling sering diremehkan, padahal ini pondasi. Di fase ini tujuan kalian bukan jadi jago, tapi menemukan arah. Caranya, coba banyak hal. Masuk ke berbagai kemungkinan, misalnya kerja apapun yang bisa kalian akses, proyek kecil, freelance, atau bahkan hal yang sebelumnya nggak kalian pikirkan. Jangan terlalu mikirin ini passion saya atau enggak, ini masa depan saya atau enggak. Karena jujur, kalian belum tahu, dan itu normal. Yang kalian butuhkan sekarang bukan kepastian 100%, tapi pengalaman. Karena dari mencoba kalian mulai lihat mana yang cocok, mana yang tidak, mana yang punya potensi. Dan yang paling penting, kalian mulai bergerak. Karena tanpa gerak tidak ada data, dan tanpa data kalian tidak bisa memilih. Fase yang kedua, yaitu skill. Setelah kalian mencoba banyak hal, kalian akan mulai melihat pola. Ada satu hal yang terasa lebih cocok, lebih menarik, lebih punya peluang. Disinilah banyak orang salah lagi, mereka terus mencoba tanpa pernah fokus. Padahal di fase ini kalian harus mulai memilih, bukan harus semua, tapi cukup satu dulu. Satu skill yang benar-benar kalian dalami. Kenapa? Karena di dunia nyata, value datang dari kedalaman, bukan dari sekadar tahu banyak hal. Di fase ini kalian harus belajar lebih serius, latihan lebih konsisten, masuk ke level yang lebih dalam. Dan ini tidak nyaman karena di sini kalian akan ketemu rasa bosan, kesulitan, bahkan keraguan. Tapi justru di situ growth terjadi. Lalu fase yang ketiga, positioning. Setelah kalian punya skill dan sudah mulai terbentuk, kalian masuk ke fase terakhir, yaitu positioning. Di fase ini kalian mulai bertanya, saya mau dikenal sebagai apa? Saya main di dunia mana? Skill ini mau saya pakai untuk apa? Disinilah kalian mulai membangun arah, membangun identitas, membangun value. Bukan lagi sekadar bisa, tapi benar-benar digunakan. Kalian mulai masuk ke industri tertentu, mencari peluang yang lebih spesifik, bahkan menciptakan sesuatu sendiri. Dan di titik inilah orang mulai melihat kalian itu siapa dan kalian bisa apa. Kalau kita sederhanakan, eksplorasi itu menemukan arah, skill membangun kemampuan, dan positioning menciptakan value. Tapi lagi-lagi masalah banyak orang, mereka ingin langsung ke tahap akhir. Ingin langsung punya arah, punya hasil, terlihat jadi tanpa proses. Padahal tanpa proses, hasilnya tidak akan kuat. Jadi kalau kalian sekarang lagi bingung, itu bukan masalah. Yang jadi masalah kalau kalian diam. Jangan cari kepastian dulu, tapi cari pengalaman dulu. Karena kejelasan tidak datang sebelum kalian bergerak. Sekarang kita berhenti sebentar, gak ada lagi teori, gak ada lagi penjelasan panjang. Sekarang tinggal kalian dan diri kalian sendiri. Karena setelah semua yang kita bahas, sebenarnya jawabannya sudah mulai kelihatan. Namun masalahnya bukan di jawabannya, tapi di keputusan kalian. Selama ini kalian mungkin terlalu fokus ke pertanyaan yang salah. Lebih baik kuliah atau kerja? Mana yang paling aman? Mana yang paling cepat berhasil? Seolah-olah ada satu jawaban yang benar untuk semua orang, padahal hidup tidak bekerja seperti itu. Dan di titik ini kita harus ubah pertanyaannya. Sekarang pertanyaannya bukan lagi kuliah atau kerja, tapi kalian mau jadi orang yang nunggu atau orang yang bergerak. Karena pada akhirnya, pilihan kalian tidak akan berarti apa-apa kalau kalian tidak menjalankannya. Kuliah, kalau kalian hanya ikut-ikutan, tidak akan membawa kalian kemana-mana. Kerja, kalau kalian hanya hadir, juga tidak akan mengubah apa-apa. Yang membedakan bukan jalurnya, tapi cara kalian menjalani jalur itu. Kalian bisa kuliah tapi tetap diam, kerja tapi tidak berkembang, atau sebaliknya. Kalian bisa kuliah dan benar-benar memanfaatkannya, kerja dan benar-benar membangun sesuatu. Jadi masalahnya bukan lagi jalur mana yang kalian pilih, tapi siapa kalian di jalur itu. Apakah kalian nunggu semuanya jelas dulu baru mulai? Nunggu kesempatan datang baru bergerak? Nunggu merasa siap baru mengambil langkah? Atau kalian berani mulai walaupun belum siap? Kalian berani jalan walaupun belum jelas, kalian berani mencoba, walaupun ada risiko. Karena satu hal yang harus kalian terima adalah, tidak ada hidup yang berubah tanpa keberanian untuk bergerak. Dan sekarang jujur ke diri kalian sendiri, bukan ke orang tua, bukan ke teman, tapi ke diri kalian sendiri. Bahwa kalau kalian tetap di titik ini, itu bukan karena kalian tidak bisa, tapi karena kalian memilih untuk tidak bergerak. Dan keputusan itu yang sepenuhnya ada di tangan kalian. So guys, kalau kalian lulus dan sekarang kalian bingung, itu bukan karena kalian gagal, tapi karena kalian belum benar-benar mulai.
Selama ini kalian sudah berjalan jauh. Dari sekolah, dari sistem, dari jalur yang sudah ditentukan. Dan sekarang, untuk pertama kalinya hidup, benar-benar ada di tangan kalian. Bukan guru, bukan orang tua, bukan sistem, tapi kalian. Itulah yang bikin takut, karena sekarang tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Kalau kalian diam itu pilihan kalian, kalau kalian menunda itu keputusan kalian. Kalau kalian tetap di tempat itu juga karena kalian membiarkannya. Dan yang harus benar-benar kalian ingat adalah bahwa yang paling berbahaya bukan nggak tahu harus kemana. Bukan salah jurusan, bukan salah langkah, tapi ketika 3 tahun dari sekarang kalian masih di titik yang sama. Masih mikir, masih ragu, masih nunggu. Sementara waktu terus jalan, teman kalian berkembang, dunia berubah, peluang datang dan pergi. Dan kalian tetap di tempat, bukan karena kalian tidak mampu, tapi karena kalian tidak bergerak. Di titik itu penyesalan tidak datang karena kalian gagal, tapi karena kalian tahu kalian sebenarnya bisa lebih, namun tidak pernah benar-benar mencoba. Jadi sekarang keputusan itu sederhana, bukan berarti mudah tapi sederhana. Kalian mau tetap di sini atau mulai bergerak? Karena pada akhirnya, masalahnya bukan di seberapa pintar kalian, bukan di kalian kuliah atau kerja. Tapi apakah kalian tahu cara menggunakan apa yang kalian punya? Pertanyaannya, kalian milih untuk mulai atau tetap menunggu? Saya Cuan Gen Z untuk Gen Z Education.